Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tugas radiofarmasi bab peluruhan radioaktif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Salma, NIM 19105A0111104, dan rekan saya Sheila Azhara 191050111106. Pada bab peluruhan radioaktif ini menjelaskan tentang statistik, kestabilan inti dan radioaktif, macam-macam peluruhan, bagan peluruhan, dan laju peluruhan. Materi pertama akan dijelaskan oleh Sheila. Subbab yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu statistik. Next. Statistik adalah suatu inti yang tidak stabil dan secara spontan melakukan reaksi nuklir. Disebut dengan inti yang radioaktif. Inti yang tidak stabil dalam menuju keadaan stabil akan mengeluarkan sinar-sinar seperti sinar alfa, beta, dan gamma. Proses ini disebut dengan peluruhan. Formula peluruhan terjadi secara random yang akan dirumuskan sebagai berikut. N besar yang berarti jumlah ulangan percobaan dan N kecil jumlah cacah. Makin banyak inti yang meluruh persatuan waktu, makin kecil kesalahan. Kesalahan tersebut tidak hanya berdasar pada kesalahan random, tetapi juga kesalahan pekerjaan laboratorium. Seperti pada rumus berikut, S sama dengan akar sigma 1 dalam kurung N1 min N bar kuadrat per N besar min 1. Next. Tiap inti akan meluruh menurut ketetapan peluruhan. Ketetapan peluruhan adalah spesifikasi untuk masing-masing inti. Dalam menuju keadaan stabil, suatu inti peluruhan dapat bertingkat. Misalnya, inti A meluruh menjadi inti B, dan inti B meluruh menjadi inti C. Ketetapan peluruhan berbeda di setiap tingkat peluruhan. Contoh nuklida dapat dilihat pada gambar tersebut. Nuklida 99M0 disebut nuklida induk dan nuklida M99MTC adalah nuklida anak. Next. Subbab yang kedua yaitu kestabilan inti dan radioaktivitas. Proses radioaktivitas adalah proses peluruhan inti yang tidak stabil secara spontan menjadi inti yang lain. Perbandingan antara jumlah neutron dan jumlah proton bervariasi dan sebaliknya. Harga perbandingan tersebut berkaitan dengan kestabilan inti. Untuk unsur-unsur jika dibuat kurva N sebagai fungsi dari Z jumlah proton, inti stabil terletak dekat garis Z sama dengan N, disebut garis stabil. Unsur atom tinggi di atas 80 menyimpan garis stabil. Perbandingan N dan Z untuk unsur tersebut adalah 1,5, sedangkan unsur rendah harganya adalah mendekati 1. Next. Subbab yang ketiga yaitu macam-macam peluruhan. Macam-macam peluruhan terbagi menjadi 3, yaitu peluruhan alfa, peluruhan beta, dan peluruhan gamma. Yang pertama, peluruhan alfa. Peluruhan alfa adalah suatu inti yang tidak stabil dapat meluruh menjadi inti yang lebih ringan dan memancarkan partikel alfa, inti atom atau inti atom helium. Pada peluruhan alfa terjadi pembebasan energi. Energi yang dibebaskan akan menjadi energi kinetik partikel alfa dan inti anak. Inti anak memiliki energi ikat penukleon yang lebih tinggi dibandingkan induknya. Jika inti memancarkan sinar alfa atau inti 2 helium 4, maka inti tersebut kehilangan 2 proton dan 2 neutron, sehingga Z berkurang 2, N berkurang 2, dan A berkurang 4. Next. Persamaan peluruhannya dapat dilihat pada gambar tersebut. Peluruhan sinar beta. Salah satu bentuk peluruhan sinar beta adalah peluruhan neutron. Neutron akan meluruh menjadi proton, elektron, dan antineutrino. Antineutrino merupakan partikel netral yang mempunyai energi tetapi tidak memiliki massa. Peluruhan sinar beta bertujuan agar perbandingan antara proton dan neutron di dalam inti atom menjadi seimbang sehingga inti atom tetap stabil. Jika inti radioaktif memancarkan sinar beta, maka nomor massa inti tetap, tetapi nomor atom berubah. Next. Yang ketiga ada peluruhan sinar gamma.
Peluruhan sinar gamma adalah suatu inti atom yang berada dalam keadaan tereksitasi dapat kembali ke keadaan dasar atau ground state yang lebih stabil dengan memancarkan sinar gamma. Peristiwa ini dinamakan peluruhan sinar gamma. Atom yang tereksitasi biasanya terjadi pada atom yang memancarkan sinar alfa maupun sinar beta. Karena pemancaran sinar gamma biasanya menyertai pemancaran sinar alfa dan sinar beta. Peluruhan gamma hanya mengurangi energi saja, tetapi tidak mengubah susunan inti. Seperti dalam atom, inti atom dapat berada pada keadaan eksitasi, yaitu keadaan inti yang tingkat energinya lebih tinggi dari keadaan dasarnya. Inti yang berada pada keadaan eksitasi diberi tanda start. Keadaan eksitasi ini dihasilkan dari tumbukan dengan partikel lain. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Safira Salma. Materi selanjutnya adalah bagan peluruhan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada energi dan zat yang disebabkan oleh proses peluruhan dapat digambarkan secara sederhana tetapi jelas dengan menggunakan suatu diagram yang disebut dengan peluruhan atau disintegration scheme. Contohnya, jarak dalam arah vertikal menyatakan energi, arah panah ke kanan menyatakan pertambahan muatan positif, artinya perubahan menjadi inti bernomor atom lebih tinggi, dan arah panah ke kiri menyatakan berkurangnya muatan positif. Pada gambar satu ini dapat dilihat bahwa nuklida emas 198 yang tidak stabil meluruh menjadi merkuri 198 dengan memancarkan sebuah partikel beta dan sinar gamma. Bagan yang agak lebih kompleks adalah peluruhan 6CO yang memancarkan partikel beta dan dua sinar gamma yang berurutan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di samping. Sekitar 0,15 dari peluruhan sebuah partikel beta dengan energi 1480 keV yang menghasilkan tingkat eksitasi pertama dari nikel 60. Hal tersebut ditunjukkan dengan garis putus-putus. Materi selanjutnya adalah laju peluruhan. Laju peluruhan adalah proses peluruhan atom yang radioaktifnya sebenarnya merupakan kejadian yang bersifat acak atau random. Meskipun demikian, mengingat hal tersebut menyangkut jumlah atom yang sangat banyak, maka dapat dijelaskan secara statistik. Misalnya jumlah inti pada suatu waktu tertentu adalah sebesar N, maka laju perubahan peluruhan N per satuan waktu, yaitu dN per dt, sebanding dengan jumlah tersebut. Persamaan dapat dituliskan pada rumus ini. Ia merupakan suatu tetapan yang biasa disebut sebagai tetapan peluruhan. Tanda negatif menunjukkan bahwa N berkurang terhadap waktu, sedangkan sendiri berharga positif. Berdasarkan dN per dt disebut laju peluruhan atau juga disebut sebagai aktivitas. Persamaan satu dapat dipecahkan dengan rumus ini, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Oleh karena itu, apabila digambarkan maka didapatkan kurva eksponensial pada kertas grafik linier dan kurva berbentuk garis lurus. Persamaan 6b. Pada kertas semi logaritmik kedua, kurva tersebut dapat dilihat pada gambar 5 dan 6. Seperti ini gambarnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.